Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Di penghujung tahun ini, mari kita merenung sejenak, menilai perjalanan hidup kita selama setahun terakhir, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun yang baru dengan penuh harapan dan semangat. Tema ceramah kita hari ini adalah menutup tahun dengan syukur dan persiapan menuju tahun yang lebih baik. Ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan refleksi, menghitung nikmat yang telah Allah berikan, dan merencanakan langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang akan datang. Pertama, menutup tahun dengan rasa syukur. Saudaraku, kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, suka, duka, dan berbagai kejadian yang datang silih berganti. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saat kita menutup tahun ini, mari kita renungkan dan bersyukur atas segala yang telah Allah berikan. Apakah itu nikmat sehat, kesempatan belajar, keberhasilan dalam pekerjaan, ataupun cinta dan perhatian dari keluarga. Semua itu adalah karunia yang patut kita syukuri. Bahkan dalam kesulitan dan cobaan, Allah juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Dengan bersyukur, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Karena kita menyadari bahwa setiap detik hidup kita adalah anugerah. Marilah kita juga bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat dari dosa-dosa yang lalu, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama. Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu lebih banyak nikmat dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kedua, mengingat pelajaran dari tahun yang telah berlalu. Setiap tahun tentu membawa pelajaran berharga, baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang dapat melihat kesalahannya, lalu memperbaikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi kita yang mungkin mengalami kegagalan atau kesulitan sepanjang tahun ini, mari kita lihat itu sebagai pelajaran dan hikmah. Jangan biarkan kegagalan meruntuhkan semangat kita, karena setiap kegagalan mengandung pelajaran yang bisa membawa kita lebih dekat pada kesuksesan. Begitu juga dengan keberhasilan yang kita raih. Itu adalah bukti bahwa usaha kita tidak sia-sia. Dan kita harus terus bersyukur dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dengan mengenang pelajaran-pelajaran itu, kita dapat memperbaiki diri dan merencanakan langkah-langkah yang lebih bijak di tahun depan. Ketiga, mempersiapkan diri untuk tahun yang lebih baik. Tahun baru adalah kesempatan bagi kita untuk memulai hal-hal baru, meningkatkan kualitas hidup, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dengan menutup tahun ini dengan syukur, kita memulai tahun yang baru dengan tekad dan persiapan yang matang. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita tanpa usaha dan niat yang kuat. Tahun baru adalah waktu yang tepat untuk menetapkan tujuan yang jelas dalam hidup kita. Baik itu dalam hal ibadah, pekerjaan, keluarga, maupun kesehatan. Mari kita rencanakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun depan. Misalnya, memperbaiki hubungan dengan Allah melalui peningkatan kualitas ibadah, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sahabat, dan meningkatkan kualitas pekerjaan serta usaha kita. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh yang sehat adalah sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Keempat, menumbuhkan harapan dan semangat baru. Tahun baru selalu memberikan kita semangat baru. Jangan biarkan kegagalan atau kesedihan tahun lalu menghantui kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Dan setiap tahun adalah lembaran kosong yang bisa kita isi dengan karya dan amal baik. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Saudaraku, mari kita buka lembaran baru dengan penuh harapan. Setiap tantangan yang kita hadapi di tahun depan adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita jalani dengan sabar dan ikhlas. Yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita, memberikan petunjuk dan kekuatan untuk melewati setiap rintangan. Kesimpulannya,
Menutup tahun dengan syukur adalah cara yang indah untuk mengingat segala nikmat yang telah Allah berikan dengan mengenang pelajaran dari tahun yang lalu. Kita dapat memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun yang lebih baik. Semoga dengan doa, usaha, dan tawakal kita kepada Allah, tahun yang baru membawa berkah, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menyambut tahun baru dengan penuh harapan, tekad, dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.